Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang metode penelitian kuantitatif. Di sini ada pun anggotanya yaitu Teresia Pita, Fitria Laila Sarampang, dan Hera Sulastri. Pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pendekatan penelitian kuantitatif, bab 3 ada jenis-jenis penelitian, bab 4 ada rancangan penelitian kuantitatif. Bab 1 yang akan dibahas oleh saya sendiri, yang pertama itu ada pengertian metodologi penelitian. Metode penelitian berasal dari kata metode, yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sesama untuk pencapaian suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Ada beberapa pengertian tentang penelitian menurut para ahli. Yang pertama itu David H. Feeney. Ia mengatakan bahwa penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penaksiran fakta-fakta. Yang kedua itu ada J. Suprapto, M.A. Ia mengatakan bahwa penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijadikan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan baik buruk, benar atau salah dalam kegiatan penelitian. Salah satu upaya meningkatkan pengetahuan adalah melalui penelitian, namun terkadang dalam pencarian dan pemanfaatan ilmu telah melanggar dari aturan etika. Selanjutnya ada bagaimana sejarah adanya penelitian. Asal mula penelitian disebabkan oleh adanya orang-orang yang tertarik untuk mengadakan penelitian, tidak terlepas dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya ilmu pengetahuan serta timbulnya ilmu penelitian itu sendiri. Selanjutnya ada pendekatan ilmiah. Di dalam pendekatan ilmiah terdapat 3 tahap untuk berpikir ilmiah, yaitu spektif adalah upaya untuk selalu menanyakan bukti atau fakta terhadap setiap pernyataan. Kedua, analitik adalah kegiatan untuk selalu menimbang setiap permasalahan yang dihadapi, sehingga mengetahui mana yang relevan dan yang menjadi masalah. Ketiga itu ada kritik, yang artinya adalah berupaya untuk mengembangkan kemampuan menimbangnya selalu objektif. Untuk ini, maka dituntut agar data dan pola berpikirnya selalu logis. Pendekatan ilmiah ini akan menghasilkan kesimpulan yang serupa bagi setiap orang, karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi. Dengan pendekatan ilmiah ini, orang akan berusaha mendapatkan kebenaran ilmiah, yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang hendak mengujinya. Dan selanjutnya ada juga pendekatan non-ilmiah. Cara pendekatan non-ilmiah itu adalah akal sehat atau common sense. Akal sehat adalah serangkaian konsep dan bagan konsep untuk penggunaan secara praktis dan memecahkan suatu masalah. Walaupun akal sehat ini sering benar, tapi kadang juga menyesatkan. Yang kedua itu ada prasangka. Prasangka itu akal sehat mudah beralih menjadi prasangka. Dengan akal sehat, orang cenderung mempersempit pengamatannya. Orang sering cenderung melihat hubungan antara dua hal sebagai hubungan sebab akibat yang langsung dan sederhana. Padahal itu adalah gejala untuk hal yang biasa terjadi. Yang ketiga itu adalah otoritas ilmiah dan kewibawaan. Otoritas ilmiah adalah orang-orang yang biasanya berpendidikan tinggi dan dianggap mempunyai keahlian di bidang ilmu tertentu. Otoritas kewibawaan adalah orang yang dipilih untuk dianggap sebagai pemimpin masyarakat sebab orang-orang itu mempunyai karisma, pendapat dari lembaga ilmiah, dan kewibawaan. Sering dijadikan pegangan yang kebenaran dianggap mutlak. Yang keempat itu ada penentuan kebetulan dan coba-coba. Penentuan ini didasarkan atas tindakan yang bersifat untung-untungan tetapi banyak menghasilkan manfaat.
Penemuan ini diperoleh tanpa kepastian dan diproses suatu kondisi tertentu dalam pemecahan suatu masalah. Yang kelima itu ada pendekatan intuitif atau dorongan hati. Pencapaian seperti ini suka dipercaya sebab tidak terdapat langkah-langkah yang sistematis dan terkendali. Jadi begitu terlintas di pikiran langsung dilaksanakan, tidak dipikirkan terlebih dahulu manfaatnya. Di bagian C ada etika penelitian. Etika penelitian dapat diartikan sebagai persoalan norma atau standar yang harus digunakan sebagai pedoman dan sekaligus nilai-nilai luhur yang boleh atau tidak bolehnya atau benar atau salahnya digunakan dalam penelitian. Yang bagian D ada dilema penelitian. Saat membahas etika penelitian, kita sudah tahu bahwa peneliti akan sering berjumpa dengan kondisi dilematis. Peneliti berbenturan dengan para penghubung dan juga kepentingan politik. Adanya kontrol kuat terhadap kritik secara tidak langsung menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan juga membuat seorang peneliti melanggar etika penelitian. Dilema yang dialami para peneliti juga semakin sulit ketika dalam kasus-kasus tertentu terdapat kondisi di mana secara etika tindakan seseorang dianggap sebagai tindakan yang melanggar etika, namun secara hukum tindakan seseorang tersebut tidak melanggar hukum. Lalu bab 2 ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Lalu di bagian A ada asumsi dasar pendekatan kuantitatif. Adapun asumsi dasar pendekatan kuantitatif dalam bentuk skema hanya untuk memperlihatkan perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu yang pertama ada asumsi dasar ontologi atau hakikat dasar gejala sosial. Yang kedua ada dasar epistemologi atau hakikat dasar ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada hakikat dasar manusia. Dan yang keempat ada aksiologi atau tujuan dilakukannya sebuah penelitian. Dan di bagian B ada metode penelitian kuantitatif. Metode yang dipergunakan dalam penelitian kuantitatif, khususnya kuantitatif analitik, adalah metode deduktif. Dalam metode ini, teori ilmiah yang telah diterima kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya. Lalu bab 3, jenis-jenis penelitian. Di bagian A ada klasifikasi penelitian berdasarkan manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian murni merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama. Lamanya manfaat ini lebih karena penelitian ini biasa dilakukan karena kebutuhan peneliti sendiri, seperti contohnya penelitian untuk skripsi dan tesis, karena penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademis. Yang kedua, penelitian terapan. Berbeda dengan penelitian murni, pada penelitian terapan manfaat hasil penelitian dapat segera dirasakan oleh berbagai kalangan. Penelitian terapan biasanya dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga hasil penelitian harus segera dapat diaplikasikan. Secara umum, penelitian terapan memang merupakan penelitian yang diminta oleh pihak-pihak lain kepada peneliti sehingga peneliti tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan apa yang diteliti. Fokus penelitian ditunjukkan dari hasil penelitian apakah dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau tidak. Lalu di bagian B ada klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Yang pertama ada penelitian eksploratif. Tujuan dari penelitian eksploratif sendiri adalah mengembangkan gagasan dasar mengenai topik yang baru dan memberikan dasar bagi penelitian lanjutan. Yang kedua, penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola. Dan yang ketiga, ada penelitian eksplanatif. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan. Yang kedua, menghasilkan pola hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, pada dasarnya di dalam penelitian deskriptif sudah terkandung penelitian eksploratif karena kita hanya bisa menggambarkan pola suatu gejala jika gejala tersebut memang sudah tereksplorisasi.
Lalu ada C, klasifikasi penelitian berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama ada penelitian cross-seksional, adalah penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu. Penelitian ini hanya digunakan dalam waktu yang tertentu dan tidak akan dilakukan dalam waktu penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Lalu ada penelitian longitudinal. Penelitian jenis ini dilakukan antar waktu, dengan demikian setidaknya terdapat 2 kali penelitian dengan topik atau gejala yang sama, tetapi dilakukan dalam waktu yang berbeda. Jika ada 2 penelitian yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan topik yang sama, selalu dikategorikan dalam penelitian longitudinal. Tetapi ada kata kunci yang harus dipegang, yaitu adanya upaya perbandingan antara hasil penelitian. Penelitian longitudinal bisa dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penelitian kecenderungan, penelitian panel, dan penelitian kohort. D. Klasifikasi penelitian teknik pengumpulan data. Yang pertama ada penelitian survei, yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Lalu ada penelitian eksperimen. Penelitian ini dapat dilakukan di alam terbuka dan juga di ruang tertutup. Dalam penelitian eksperimen, kondisi ruang yang ada dimanipulasi oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lalu ada penelitian isi. Penelitian ini dilakukan bukan kepada orang, tetapi lebih kepada simbol, gambar, film, dan sebagainya. Pada material yang dianalisis, misalnya surat kabar, dihitung berapa kali tulisan tentang topik tertentu muncul, lalu dengan alat bantu statistik dihitung. Selanjutnya penelitian lapangan. Penelitian ini bisa dimulai dengan perumusan permasalahan yang tidak terlalu baku. Instrumen yang digunakan juga hanya berisi tentang pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Lalu, analisis wacana. Penelitian ini serupa dengan analisis wacana, hanya saja bukan frekuensi tampilan dari topik tertentu yang dipilih dalam material yang sudah ditentukan. Dan perbandingan sejarah. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dan menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya, bab 4, rancangan penelitian kuantitatif. Untuk menyusun sebuah rancangan penelitian, pada penelitian kuantitatif ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Memilih topik dan merumuskan pertanyaan penelitian. 2. Melakukan penelusuran dan pembahasan teori. 3. Membuat struktur rancangan penelitian. Adapun yang harus diperhatikan dalam penelitian, yaitu A. Memilih topik, B. Membuat pembuatan latar belakang masalah penelitian, C. Rumusan masalah, D. Tujuan dan signifikasi penelitian.